Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang pembunuh bayaran. Film ini berjudul Bullet to the Head, menceritakan tentang dua orang pembunuh bayaran yang sedang mengerjakan tugas untuk membunuh seorang polisi korup. Setelah mereka menyelesaikan tugasnya, ternyata salah satu dari mereka diserang oleh pembunuh bayaran lain yang membuatnya harus terbunuh. Suatu hari, seorang detektif kepolisian berusaha menginvestigasi kematiannya yang justru mempertemukan dirinya dengan pembunuh bayaran yang sedang mencari pembunuh dari rekannya. Lantas, mereka berdua pun bekerja sama untuk memecahkan misteri yang baru saja terjadi. Apakah detektif dan pembunuh bayaran bisa bekerja sama dengan baik? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan dua orang pembunuh bayaran yang sedang mengincar target mereka, yaitu seorang polisi korup bernama Greeley. Saat itu, Greeley kebetulan sedang berada di sebuah hotel untuk berpesta bersama wanita yang telah ia sewa. Namun semua itu harus hancur ketika dua orang pembunuh bayaran bernama Jimmy dan Louis mendatanginya. Awalnya mereka berdua memperlihatkan lencana polisi, tetapi Greeley menjawab jika ia tak mau diperiksa apabila mereka berdua tak mempunyai surat perintah penggeledahan. Tak mau banyak bertele-tele, mereka berdua pun langsung memaksa masuk ke dalam dan meminta Greeley untuk tetap diam. Ketika Louis sedang menjalankan tugasnya, Jimmy bertugas untuk mengamankan situasi sekitar, termasuk meminta kepada wanita sewaan Greeley untuk tak mengatakan apapun. Akhirnya Louis pun menembak Greeley sebanyak 2 kali tepat di dadanya. Namun tembakan tersebut belum cukup mampu untuk membunuh Greeley. Greeley sempat melawan balik kepada Louis sebelum akhirnya Jimmy lah yang membunuhnya setelah ia menembak Greeley tepat di arah kepalanya. Setelah mereka menyelesaikan tugas, Louis dan Jimmy dengan cepat pergi dari tempat tersebut. Mereka terlebih dahulu membuang semua barang bukti, dan Louis meminta keyakinan dari Jimmy bahwa wanita sewaan Greeley tak akan berbicara kepada polisi. Kemudian mereka berdua merayakan keberhasilan tugas mereka dengan mendatangi sebuah bar. Di sana Jimmy dan Louis memesan minuman whisky untuk berpesta. Ketika Jimmy sedang pergi ke toilet untuk membersihkan diri, Louis yang saat itu tengah mabuk tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria berbadan besar. Awalnya Louis memintanya untuk tak mengganggu dirinya. Tetapi pria berbadan besar itu justru tiba-tiba menusuk Louis berkali-kali dan langsung menghampiri Jimmy yang saat itu tengah berkaca. Melihat itu sebagai ancaman, Jimmy langsung menyiapkan dirinya menyerang pria tersebut. Terjadilah sedikit pertengkaran di antara berdua. Saat Jimmy hendak menembaknya, ternyata pria berbadan besar tersebut terlebih dahulu berhasil melarikan diri. Jimmy yang berusaha mencarinya gagal menangkap pria itu. Jimmy justru menemukan Louis, rekannya telah tewas kehabisan darah akibat luka tusukan. Lalu, scene memperlihatkan identitas dari Jimmy Bobo. Ia merupakan mantan angkatan militer yang pernah ditangkap sebanyak 26 kali. Dibawa ke pengadilan selama 4 kali, terpidana 2 kali, dan karena merasa lelah dengan semuanya, ia memutuskan untuk menjadi pembunuh bayaran. Ada 2 syarat yang selalu ia pegang teguh dalam menjalankan tugasnya, yakni ia tak mau menyakiti wanita dan anak-anak. Kemudian, scene berganti kepada seorang detektif bernama Tyler Kwon. Saat itu, ia mendatangi kantor kepolisian yang baru saja menerima mayat dari Hank Greeley untuk diotopsi. Tyler merupakan mantan rekan dari Greeley. Maka dari itu, ia berhak untuk ikut turut menginvestigasi kematian dari rekannya sendiri. Ketika sedang berbicara dengan sesama polisi, Tyler mendapat informasi jika informannya baru saja menerima kabar terkait pembunuhan atas nama Louis Blanchard. Tyler pun meminta informannya untuk mencari data terkait Louis. Ketika informannya telah menemukan data tersebut, Tyler baru mengetahui jika ternyata Louis adalah rekan dari pembunuh bayaran terkenal yang bernama Jimmy Bobo. Louis ditemukan tewas beberapa jam setelah kematian dari Hank Greeley. Merasa ada yang janggal, Tyler pun tanpa berbasa-basi langsung menelpon Jimmy.
Ia memperkenalkan dirinya sebagai detektif dan ingin berbicara dengannya terkait pembunuh dari Louis, karena ia memiliki tujuan yang sama dengannya. Taylor meminta Jimmy untuk mendatanginya di sebuah bar apabila ia tertarik dengan tawaran itu. Pada malam harinya, ternyata Jimmy mengiyakan ajakan dari Taylor. Mereka pun sempat berbincang terkait pembunuhan tersebut. Taylor menjelaskan bahwa dulunya Hank Greeley adalah seorang polisi di Washington DC. Ia tahu Greeley dibunuh oleh Jimmy, tetapi ia tak memperdulikan hal itu. Karena yang ia ingin ketahui sekarang adalah pada siapa pembunuh dari Louis bekerja. Kemudian Taylor pergi begitu saja dari bar. Ketika di tengah perjalanan yang dipenuhi oleh pesta meriah, ia melihat seorang lelaki yang mencurigakan. Akhirnya Taylor pun perlahan mengikuti lelaki tersebut yang berhenti di sebuah parkiran. Karena terlalu beresiko, dengan perlahan Taylor mengendap-endap dan menemukan pria tersebut sedang bersama rekannya. Ternyata mereka telah menyadari jika sedang diikuti oleh Taylor. Beruntung Taylor berhasil membunuh salah satu dari mereka. Tetapi ketika Taylor hendak membunuh keduanya, ia lupa untuk mengisi amunisi. Beruntungnya ia tiba-tiba ditolong oleh Jimmy yang menabrak pria mencurigakan tersebut. Jimmy pun langsung meminta Taylor untuk segera masuk ke dalam mobilnya karena ia mengalami luka tembak yang cukup serius. Lalu, scene berpindah kepada seorang mafia bernama Morel dan Baptiste. Mereka berdua merupakan mafia yang memperkerjakan pria berbadan besar yang membunuh Louis. Pria itu bernama Keegan. Ternyata mereka berdua hendak membunuh Taylor karena mereka tak mau Taylor menemukan bukti transaksi yang Greeley miliki. Kembali ke Jimmy yang saat itu menghampiri sebuah toko tato artis yang kebetulan dimiliki oleh seorang wanita bernama Lisa. Jimmy memberitahu bahwa ia memiliki teman yang harus Lisa obati. Kebetulan saat itu Lisa baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Tyler yang menunggu di luar terlebih dahulu menelpon direkturnya untuk memberitahu jika ia telah memiliki informan terkait pembunuh dari Greeley. Kemudian Tyler pun langsung dipanggil dan dengan cepat diobati oleh Lisa. Di satu sisi, Keegan kembali melakukan tugasnya yakni membunuh orang-orang yang menjadi musuh dari Morel dan Baptiste. Setelah Lisa diobati oleh Tyler, mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama demi mencari pembunuh dari Louis Blanchard. Hal yang pertama dilakukan oleh mereka adalah menghubungi informan dari Tyler. Saat itu, informan Tyler memberitahu jika seorang pencuri mobil ternama baru saja menggunakan kartu kreditnya di sebuah pemandian Turki. Pria tersebut bernama Ronnie Earl. Jimmy dan Tyler pun dengan cepat pergi ke sana. Setibanya di tempat pemandian Turki tersebut, Jimmy meminta Tyler untuk lebih memilih diam di mobil. Karena ia masih terluka dan khawatir jika Tyler justru hanya akan mengganggu pekerjaannya. Akhirnya Jimmy pun memasuki pemandian dan meminta kepada petugas pijatnya untuk duduk di pojok ruangan. Saat Ronnie meminta petugas pijat itu untuk menekan tubuhnya lebih kencang, ia terkejut ketika ternyata orang yang berada di hadapannya adalah Jimmy. Jimmy berkata mengapa Ronnie menjebak ia dan Louis. Ronnie menjawab bahwa ia tak mungkin menjebak mereka berdua. Terlebih Louis adalah orang yang sangat ia percayai. Tak percaya dengan perkataan Ronnie, Jimmy mengancam. Tetapi Jimmy yang saat itu tengah lengah dimanfaatkan oleh Ronnie untuk mengambil pistol miliknya. Namun beruntung, Jimmy telah membaca hal tersebut dan sempat mengambil terlebih dahulu pelurunya. Akhirnya tak bisa melakukan apa-apa, Ronnie memberitahu jika yang menjebak mereka berdua ialah seorang pengacara lokal bernama Baptiste. Setelah mendapat sebuah nama, Ronnie pun hendak diberi pelajaran oleh Jimmy. Namun Ronnie terlebih dahulu berusaha melawannya, yang membuat Jimmy akhirnya dengan terpaksa menembak Ronnie hingga ia tewas.
Saat Jimmy keluar dari pemandian Turki tersebut, ia sempat menghajar Tyler karena telah menukar peluru pistol miliknya. Beruntung saat itu Jimmy bisa mengendalikan situasi dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian mereka berdua mulai melancarkan serangan ke target mereka yang selanjutnya, yakni Baptiste. Di tengah perjalanan, Tyler sempat membaca identitas milik Jimmy sembari melihat tempat tinggal dari Baptiste. Ternyata semasa SMA, Jimmy telah menjadi seorang berandalan. Ia dikeluarkan dari sekolahnya karena sempat membuat bom yang membuatnya harus dipenjara. Malam itu kebetulan Baptiste sedang mengadakan pesta bersama rekan-rekannya. Akhirnya Jimmy dan Louis pun menyamarkan diri mereka berdua dengan mengenakan topeng. Saat situasi telah dirasa cukup aman, mereka mulai menargetkan Baptiste yang saat itu sedang pergi ke toilet. Jimmy terlebih dahulu berhasil menemukan keberadaan Baptiste. Jimmy langsung memberitahu jika ia telah berhasil menculik Baptiste. Lantas Tyler pun langsung membantu Jimmy membawa Baptiste ke mobil mereka. Ketika di tengah perjalanan, Jimmy meminta kepada Tyler untuk menjaga Baptiste jika ia sewaktu-waktu terbangun. Namun dengan penuh percaya diri, Tyler tak mau melakukan hal itu karena ia merasa jika Baptiste akan tetap pingsan hingga mereka tiba. Tetapi kenyataannya, Baptiste justru tiba-tiba terbangun dan berusaha mengacaukan segalanya. Beruntung, Jimmy berhasil kembali membuatnya tak sadarkan diri. Di pesta, menyadari Baptiste tiba-tiba hilang. Morel sebagai rekannya menyalahkan Keegan karena telah membiarkan dua orang asing menyelendup ke dalam pesta mereka dan menculik Baptiste. Namun dengan santainya, Keegan menjawab jika ia akan kembali membawa Baptiste dalam keadaan hidup. Terlebih Baptiste masih memiliki chip yang tertanam di tubuhnya, sehingga mereka masih bisa melacaknya. Mari kita berpindah kepada Jimmy dan Tyler yang telah tiba di tempat interogasi. Di sana mereka berdua mendudukkan Baptiste di sebuah kursi. Awalnya mereka berdua berdebat terkait siapa yang akan menginterogasi Baptiste. Tetapi pada akhirnya Tyler menyerahkan hal tersebut kepada Jimmy. Jimmy bertanya apakah Baptiste yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Louis menurut perkataan dari Ronnie. Tetapi Baptiste menyangkalnya. Ia menjawab jika yang membayar pembunuh bayaran tersebut adalah Morel, rekan bisnisnya. Hal itu ia lakukan karena dirinya tak mau namanya terungkap. Karena telah mendapatkan nama yang bisa mereka jadikan target selanjutnya, tanpa berpikir panjang Jimmy langsung menembak Baptiste menggunakan shotgun tepat di arah kepalanya. Melihat Jimmy melakukan hal tersebut, Tyler marah besar. Ia memperingati Jimmy untuk tak melakukan pembunuhan sembarangan. Tetapi Jimmy merasa jika hal tersebut adalah hal yang wajar, karena Baptiste telah merenggut nyawa temannya. Saat mereka sedang terdiam, mereka tak menyadari jika Keegan dan rekan-rekannya telah berada di luar untuk menembaki mereka berdua. Akhirnya saat tembakan terdengar, Jimmy dan Tyler langsung dengan cepat kabur dari gubuk tersebut. Sementara Keegan dan rekan-rekannya langsung menggerebek masuk ke dalam. Setibanya di dalam, mereka juga rupanya tak menyadari jika mereka telah dijebak karena Jimmy dan Tyler telah memasang sebuah bom yang langsung meledak dengan cepat. Tanpa memperdulikan kondisi Keegan dan anak buahnya, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke rumah Jimmy saat matahari telah terbit. Setibanya di kediaman Jimmy, Tyler langsung segera masuk untuk membersihkan dirinya. Namun di sana, ia tak sengaja bertemu dengan Lisa yang baru saja selesai membersihkan diri. Ketika Tyler sedang membersihkan seluruh badannya, Jimmy dan Lisa sebagai anaknya berbincang sedikit terlebih dahulu terkait janji ayahnya yang akan berhenti sebagai pembunuh bayaran. Barulah setelah itu Jimmy meminta Lisa untuk memberitahu Tyler jika ia akan menunggu di dalam mobil. Jimmy pun memutuskan untuk masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Namun setelah sekian lama menunggu kehadiran Tyler, Tyler tak kunjung datang yang rupanya sedang berbincang dengan anaknya. Ketika Tyler datang, Jimmy bertanya apa yang sedang ia lakukan.
Tyler menjawab jika ia hanya ingin meninggalkan salam perpisahan. Tetapi Jimmy meminta Tyler untuk tak melakukan hal tersebut lagi. Lalu mereka pun segera berangkat untuk mencari keberadaan dari Morel. Di satu sisi, Morel yang saat itu telah kehilangan sahabatnya mulai risau. Salah satu anak buah Morel memberitahu jika Jimmy Bobo memiliki seorang putri tunggal yang bisa mereka jadikan sebagai sandera. Mendengar hal tersebut, tentu Morel setuju. Ia langsung menelpon Keegan untuk menculik Lisa yang saat itu tengah bekerja. Ketika Lisa sedang mentato kliennya, ia meminta kepada Keegan untuk menunggu sejenak sembari ia membereskan pekerjaannya. Tetapi tiba-tiba Keegan mengamuk. Ia menghajar klien Lisa dan juga menghajar Lisa hingga ia tak sadarkan diri. Meskipun saat itu Lisa berusaha untuk melawan. Setelah Lisa tak sadarkan diri, Keegan langsung membawanya pergi dari tempat tersebut. Kemudian, scene berpindah kepada Jimmy dan Tyler yang saat itu tengah berada di perjalanan. Di tengah perjalanan, Jimmy tiba-tiba mendapat telepon dari Keegan bahwa ia memiliki sesuatu yang spesial untuk dirinya. Lalu Keegan meminta Lisa untuk berbicara. Saat Jimmy mendengar suara Lisa, ia langsung meminta Keegan untuk tak menyentuhnya sama sekali. Keegan hanya tertawa. Jimmy bertanya apa yang ia inginkan. Keegan menjawab jika ia ingin file harddisk milik bosnya. Tanpa berpikir panjang, Jimmy mengiyakan hal tersebut dan langsung menyebutkan sebuah tempat untuk mereka bertemu dengan syarat. Jimmy tak diperbolehkan membawa bantuan. Jimmy setuju, kemudian ia meminta kepada Tyler untuk mengantarnya ke tempat tersebut. Setibanya di sana, Jimmy benar-benar tak membawa siapapun selain dirinya. Ia terlebih dahulu diperiksa karena Morel khawatir jika Jimmy akan membawa senjata. Setelah semuanya aman, Jimmy pun dipersilahkan untuk menemui Morel di atas. Tanpa Morel dan rekan-rekannya sadari, Tyler telah siap berada di atas untuk merekam semua kejadian itu. Setibanya Jimmy bertemu dengan Morel, mereka langsung mengadakan transaksi. Jimmy memberikan flash disk yang berisi data-data keburukan dari Morel. Setelah Morel periksa dan semua flash disk tersebut aman, ia memperbolehkan Keegan untuk memberikan Lisa kepadanya. Lisa pun langsung dibebaskan dan Jimmy dengan cepat membawa Lisa pergi dari tempat tersebut. Saat mereka berdua pergi, Keegan bertanya mengapa Morel mempersilahkan mereka pergi dengan selamat. Morel menjawab jika bisnis adalah bisnis. Ia tak mau membawa dendam ke setiap bisnis yang ia kerjakan. Namun hal tersebut justru membuat Keegan murka. Ia tiba-tiba menodongkan senjata kepada Morel dan menembak anak buah dari Morel. Melihat apa yang Keegan lakukan, Morel bertanya mengapa Keegan melakukan hal tersebut. Namun Keegan tak menjawabnya dan justru menembak Morel hingga tewas. Setelah itu, Jimmy dan Lisa yang saat itu sedang bersama harus terpisah ketika anak buah Keegan berusaha menghajar mereka. Lisa pun berusaha untuk kabur dari kejaran anak buah Keegan yang berusaha menangkapnya. Beruntung, Lisa mendapat bantuan ketika Tyler membunuh anak buah Keegan saat ia berusaha untuk menembak Lisa. Di satu sisi, pertarungan sengit kembali terjadi di antara Jimmy dan Keegan. Saat itu, Keegan seperti telah menyiapkan arena tarung untuk mereka berdua. Namun kali ini, Keegan membawa senjata andalannya, yakni kapak. Jimmy yang tak tahu menahu hanya bisa mengambil barang keras yang berada di sampingnya. Pertarungan pun terjadi di antara kedua pembunuh bayaran. Pertarungan cukup sengit. Baik Keegan maupun Jimmy berhasil memberikan serangan yang membuat mereka berdua kewalahan. Tetapi Jimmy yang telah lebih lama menjadi seorang pembunuh bayaran tahu bagaimana trik mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. Hingga akhirnya Jimmy berhasil melayangkan kapak ke arah kaki milik Keegan yang membuatnya terjerit-jerit. Ketika Jimmy hendak membunuhnya, ternyata Keegan harus terbunuh terlebih dahulu saat Lisa menembaknya. Akhirnya Jimmy, Lisa, dan Tyler kembali berkumpul. Namun saat mereka hendak pulang, tanpa disangka Jimmy menembak Tyler tepat di arah dadanya. Hal itu ia lakukan karena dirinya tak mau bekerja sama secara baik-baik bersama seorang polisi. Ia akan menunggunya nanti di sebuah klub.
Setelah polisi memproses sindikat milik Morel dan segala macam lainnya, scene berpindah kepada pertemuan Tyler dan Jimmy di klub tempat mereka pertama kali bertemu. Di sana, Tyler memberitahu jika dirinya harus dirawat selama 1 bulan dan mendapat perawatan intensif cukup lama akibat tembakan yang Jimmy berikan. Jimmy hanya tersenyum. Kemudian ia berterima kasih kepada Tyler karena mau bekerja sama dengannya. Akhirnya Jimmy pun pergi setelah ia meneguk minumannya. Tamat.